Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedan Priyatnabiansa. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan harapan menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu guru semua untuk menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Stay tune. Pembelajaran ke depan lancar dan tidak ada hambatan. Silakan, Nopi, dimulai. Baik, Pak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yang tidak hadir siapa, Nopi? Alhamdulillah, Pak, hadir semua. Karena kita ini pembelajaran secara online, karena suatu hal biasanya kalian berada di rumah kalian atau di kamar kalian. Coba cek di sekitar keliling tempat kalian duduk. Bila ada sampah, bila kursinya tidak rapi, bila laptopnya pencahayaan dan kameranya tidak oke, persiapkan, ya. Dan jangan lupa tempat tidur yang bekas kalian tidurin tadi malam, coba tengok ke kanan, sudah rapi apa belum? Dengan perilaku-perilaku yang seperti itu, Bapak harap kalian bisa menatap masa depan dengan baik, kalian mampu menjawab tantangan-tantangan dengan baik, ya, tantangan dengan baik, sehingga kalian bisa menghadapi era global. Tolong ini Santi kerudungnya kurang rapih nih kayaknya sih. Pembelajaran hari ini waktu Jumat minggu kemarin ingat gak kita belajar apa? Belajar bed making. Dan untuk hari ini kita belajar apa sesuai dengan kesepakatan yang Jumat kemarin? Positioning, Pak. Positioning, Pak. Tentang posisi, Pak. Terus kalau positioning itu apa sih? Ada yang tahu? Posisi pada pasien, Pak. Penempatan posisi yang baik dan benar. Mungkin saya, Pak. Jadi positioning itu suatu tindakan keperawatan yang mengatur posisi pasien dalam posisi yang baik dan mengubah secara teratur dan sistem. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Apa yang kalian lihat terhadap analisis gambar tersebut? Ada tumpukan batu bata dan ada orang rapi, yang Pak. pasien kesakitan, Pak. Sepertinya orangnya sangat tidak nyaman. Ada tumpukan batu bata, ada ketidaknyamanan pada pasien. Terus ada yang lain? Silakan. Mungkin emang benar, Pak. Kan di situ ada gambar. Mungkin si posisi pasiennya salah, jadi si pasien itu merasakan ketidaknyamanan. Posisinya salah, Pak, mungkin penempatan posisi pada pasiennya. Posisi, Pak. Oh iya, jadi berarti mungkin kalian bisa menganalisis dikarenakan penempatan atau positioning pasien yang tidak tepat, sehingga bisa menyebabkan pasien tersebut tidak nyaman. Karena pembelajaran ke depan itu ada kita akan melakukan telaah tentang mobilisasi dan ambulasi. Capaian pembelajarannya adalah tentang melakukan pertolongan positioning. Indikator yang Bapak harapkan nanti, ya, kalian harus mampu memahami mobilisasi dan ambulasi, memahami pertolongan positioning, mampu menganalisis tujuan serta manfaat positioning, dan mampu menganalisis penggunaan positioning pada pasien. Ini ada pertanyaan pemantik dari Bapak. Mungkin Bapak bertanya kepada Tatia nih. Tatia, di keluarga kamu ada yang sepuh nggak? Iya, Pak. Oh iya. Ada, Siapa? Pak. Kakek apa nenek? Kakek. Oh, si kakek. Terus yang Tatia lakukan kepada Untuk bangun kakek saya ke depan rumah untuk berjemur, Pak. Juwita pernah membantu kakek Juwita ke kamar mandi, Pak. ilmu kalian itu sangat bermanfaat nanti. Kalau tidak salah kalian itu akan prakerin itu di bulan Juli 2023. S datang ke Poli Kebidanan RSUD Kabupaten Subang. Dilakukan pemeriksaan pembukaan sudah lengkap dengan tekanan darah 130/90 mmHg, dengan puls 88 kali per menit, terus respirasi 22 kali per menit, serta suhu 36,5 derajat Celcius.
Hasil pemeriksaan lain juga, pasien tampak gelisah, timbul rasa ketidaknyamanan, dan adanya his atau mulas saat mau melahirkan. Oleh bidan, pelaksana ditempatkan Nyonya S di ruang persalinan dan mempersiapkan kebutuhan dalam proses persalinan. Dari kasus di atas, positioning yang paling tepat adalah Posisi apa yang paling tepat? Saya Pak, posisi litotomi. Kenapa Nin? Kok bisa Nina langsung tegas posisi litotomi? Ayo Nin. Nah, kan eh, ibu tersebut mau melahirkan, jadi posisikan litotomi karena posisi litotomi itu bisa memudahkan dokter untuk mengukur perkembangan proses persalinan, Pak. Yang rule pertama adalah kalian dalam 90 menit ke depan harus on cam. Setelah itu kalian harus mencermati kasus, ya. Langsung kalian melakukan pembagian kelompok. Nah, teman-teman, sekarang dipercaya Pak DP untuk pembentukan kelompok. Nah, saya siap jadi ketuanya. Bagaimana, kalian setuju atau tidak? Setuju sih nih. setuju. Aku aja jadi ketua. Nah, kalau setuju, saya tunjuk yang jadi sekretaris Sylvia ya. Gimana Sylvia, setuju atau tidak? Setuju nih. Nah, kalau moderator sama Lucy ya, dan kalau notulen sama Sanroja. Menurut kalian kesimpulan dari kasus tersebut apa ya? Sepertinya pemenuhan kebutuhan posisi Sinin. Nah, kalau misalkan tentang kebutuhan posisi, emang posisi yang tepat tuh harusnya apa? Betul gak, Nin? Kalau posisi yang tepat itu adalah posisi litotomi. Nah, kalau menurut saya sih posisinya emang litotomi. Nah, karena kan sering dilakukan kepada ibu yang melahirkan juga posisi litotomi. Nah, juga dapat mempermudah dokter untuk mengukur perkembangan proses persalinan. Kalian pernah melakukan tindakan sesuai kasus di atas? Saya pernah memindahkan nenek saya dari tempat tidur ke kursi. Nah, teman-teman, untuk permasalahan positioning ini, kita harus mengumpulkan materi apa saja? Sepertinya tentang mobilitas dan ambulasi yang paling penting yang paling penting adalah macam-macam posisi dan kegunaannya menurut saya seperti harus menjelaskan mengapa posisi litotomi paling cocok untuk kasus yang diangkat Pak DP. Kalian sudah bisa mengorganisasikan kelompok kalian. Bapak harap kalian kasus tersebut disertai alasan kenapa posisi itu yang kalian pilih. Sekarang Bapak akan memberikan LKP. Mobilisasi itu asal kata dari mobile. Yang namanya mobile berarti Pindah. Bergerak, bergerak. Nah, teman-teman, kan pertemuan kemarin kita sudah mengumpulkan materi-materi yang kasus Nyonya S. Nah, kita kan sudah mengumpulkan beberapa materi, kita tinggal masukin nih ke PowerPoint. Nah, kita mau ngambil PowerPoint template-nya di aplikasi apa gitu. Apa aja ya, karena di Canva kan banyak template yang nggak berbayar. Gimana kalau pakai SlideGo aja? Karena di sana banyak yang menarik juga, terus banyak tempat yang nggak berbayar. Nah, kalau SlideGo juga tuh lebih mudah menurut aku. Nanti kalian biasakan dalam mengutip dari seseorang untuk ejaan yang baiknya adalah nanti positioning pada pasien adalah sudah tindakan bla bla bla, jamilahnya itu huruf J-nya itu harus besar ya. Oh Biasakan. iya iya. Nah, Baik, nama orang itu coba ada yang dari hasilnya dalam bentuk gambar gak, Nov? Ada Pak. Oke, silakan. Dari ini mungkin. Nah, dan Bapak harap nanti yang digambarnya ini kalian tentukan, kan? Walaupun judulnya tadi sudah ketahuan posisi litotomi. Alangkah indahnya nanti ada gambar satu, misalkan posisi litotomi, dan Bapak harap kalian mencantumkan sumbernya. Buat diskusi sekarang, siapa pertama-tama sebelum diskusi kita bismillah dulu agar lancar, dipermudah. Jadi diskusi ini mau dari kelompok siapa dulu? Silahkan. Dari nama kelompok, yang pertama itu ada Sylvia, ada Lucy, ada Nina, saya sendiri, dan ada Sanroja. Nah, selanjutnya ada kasus yang kemarin diberikan oleh Bapak. Biar saya bacakan terlebih dahulu ya.
Jadi ada Nyonya S datang ke Poli Kebidanan RSUD Kabupaten Subang, dilakukan pemeriksaan pembukaan sudah lengkap dengan tekanan darah 130/90 mmHg dan ada puls atau nadi dengan 88 kali per menit dan ada respirasi 22 kali per menit dan ada suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan lain juga pasien tampak gelisah, timbul rasa ketidaknyamanan dan adanya his atau mulas saat mau melahirkan. Oleh bidan pelaksana ditempatkan Nyonya S di ruang persalinan dan mempersiapkan kebutuhan dalam proses persalinan. Dari kasus di atas, positioning yang paling tepat adalah jadi di sini ada analisis kasus dari kelompok kami. Berdasarkan analisis kelompok kami dan hasil analisis kasus di atas, kami menyimpulkan bahwa posisi yang terbaik bagi Nyonya S adalah posisi litotomi. Nah, alasannya karena posisi litotomi ini bisa dengan berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut, sehingga dokter dapat terlihat leluasa mengukur perkembangan proses melahirkan dan diketahui dapat menurunkan tekanan darah yang dapat membuat kontraksi lebih menyakitkan selama persalinan. Sebelum sesi tanya jawab, saya akan coba memberitahukan syarat-syaratnya. Sesi tanya jawab tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, terus juga tidak menghakimi satu sama lain, harus tenang. Mungkin bisa mulai sekarang, jadi silahkan, apakah ada dari perwakilan kelompok? Saya Nina dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tolong dong jelaskan lagi tentang mengapa posisi litotomi yang terbaik dari kasus tersebut atau kasus Nyonya S tadi. Terima kasih. Saya silahkan kepada kelompok 3 coba menjawab pertanyaan. Mohon izin, saya akan jawab dari pertanyaan dari Nina ya. Ya, salah satunya itu alasannya yaitu dikarenakan dengan posisi litotomi, jarak tempuh janin untuk keluar jadi lebih pendek sehingga memudahkan proses persalinan. Bukan hanya itu, suplai oksigen pada ibu ketika mengejan juga dapat berlangsung secara optimal dengan kita memberikan posisi litotomi pada pasien. Saya di sini akan menyimpulkan hasil diskusi kami bahwasannya dari kasus yang Bapak berikan pada Nyonya S itu posisi yang terbaiknya yaitu litotomi. Oke, tunggu. Up. Ya. Nomor 5. Mulai. Nomor 5 ya cepat waktunya. Sudah hampir mau habis. Ya. Ayo cepat. Ayo. Oke, sudah 11 orang. Sip. Oke. Sudah ya. Jawaban nomor 5 adalah ya. Dan Bapak akan kasih tahu siapa yang mendapatkan pulsa 10.000 dari Bapak. Leaderboardnya adalah makin tahu sih Pak macam-macam posisinya. Oke. Kalau Nina yang masih ragu apa? Nina yang masih ragu? Soal tadi, saya jadi tahu bahwa posisi pronasi itu bisa digunakan kalau di bagian tulang ekor itu ada kemerahan, memar gitu, Pak. Bapak hanya memberikan penguatan bahwa memang betul posisi untuk yang melahirkan adalah litotomi dengan segala kelebihannya, memudahkan pengeluaran bayi dan aliran darah. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin kalian bisa keluar dari ruang ini. Selamat ya. Silakan Bapak ditutup sama Bapak ya. Yuk, selamat siang anak-anak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Sama-sama.